Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Semua kita merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Ya, baik. Sebelum kita memulai menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan Timuan Sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih Bapa atas diberikannya kesempatan kepada kami untuk bersama-sama berdoa, beribadah, puasa pada hari ini. Bapa, ingatkan teman-teman kami yang belum bersatu dengan kami, agar kami bisa bersama-sama melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa darah Yesus, agar kami semua bersatu bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Iya. Kita percaya bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang diurapi Tuhan. Amin. Iya. Baik, mungkin saat ini saudara ada di rumah masing-masing. Barangkali ada suami atau istri di samping kiri kanan. Katakan, kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Kita keluarga yang diberkati Tuhan ya Kak ya. Oke, iya, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Iya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan ya Kak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat kasih dan anugerah-Mu, Engkau lindungi kami Bapa, Kau berikan kami kesehatan. Kami bisa melaksanakan ibadah doa dan puasa. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Engkau berikan kepada pemerintah
hikmat dan bijaksana, agar mampu mengatasi pemulihan ekonomi bangsa, dan buka juga hati masyarakat Indonesia agar mau mematuhi peraturan untuk mengatasi pemulihan ekonomi ini, agar terjadi pemulihan yang luar biasa. Bapa di sorga, pada saat ini anak-anak sudah tamat sekolah, banyak yang belum bekerja, dan buka hati pemerintah agar dapat mempersiapkan lapangan pekerjaan dan usaha bagi masyarakat, agar tidak terjadi pengangguran dan agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Bapa di sorga, Engkau berikan kesadaran kepada orang-orang yang menyebarkan berita hoaks, yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan mampukan aparat keamanan untuk menindak tegas berita hoaks di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mohon kepadamu Bapa, pada saat ini cuaca ekstrim yang tidak menentu, yang kadang hujan deras sehingga mengakibatkan banjir, dan musim kering yang mana daerah-daerah pertanian yang membutuhkan air. Kami mohon tuntunanmu Bapa, agar kami mampu dan bisa mengatasi cuaca ekstrim pada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau telah mendengarkan doa-doa kami, dan tepat waktunya Engkau mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu? Pasti baik-baik, bukan? Kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan juga mengurapi peralatan yang kami pakai. Kami juga terus bermohon kiranya supaya Engkau mengurapi peralatan yang kami pakai, dan juga mengurapi kami semua dimanapun berada, para pendengar Tuhan, apapun keadaannya. Engkau memberikan urapan yang luar biasa, dan juga hamba-Mu Tuhan Engkau urapi, Roh Kudus yang akan menuntun. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20 bunyinya demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat itu menyatakan bahwasanya semua yang sudah dijadikan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, itu semuanya iya dan amin. Dan kita harus mengatakannya bahwasanya itu semuanya iya dan amin. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 18 yang menyatakan di mana Tuhan berkata kepada Abraham dan didengar oleh Sarah dari balik kemahnya, yang mengatakan, Abraham, tahun depan engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian Sarah tertawa dan merasa itu aneh. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk memperoleh anak. Tetapi seperti yang dikatakan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada apapun yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat bahwasanya bangsa Israel itu berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan selama 40 tahun lamanya, dan mereka terus dipelihara tanpa kekurangan. Mereka diberikan makanan, diberikan apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir bagaimana mereka itu berjalan ya, tidak ada yang jual sepatu barangkali. Tidak mungkin mereka membuatnya di jalan.
Tapi sepatu yang mungkin mereka bawa dari Mesir, itu yang mereka pakai. Bayangkan 40 tahun sepatu itu bisa terus terpakai. Begitu juga dengan pakaian-pakaian mereka. Tidak ada yang, saya rasa tidak ada yang berganti. Bapak Ibu, itu satu hal yang sungguh luar biasa. Kalau kita pikirkan secara manusia, hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tapi itulah, Tuhan sudah menjadikan itu semuanya. Jadi apa yang sudah dikatakan Tuhan, janjinya itu biasanya iya dan amin. Tetapi banyak sekali orang berkata, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Itu yang selalu dikatakan. Padahal sebenarnya kita tidak boleh mengatakan itu tidak mungkin jikalau memang Tuhan sudah mengatakan itu mungkin. Kalau Tuhan sudah mengatakan, kita boleh melihat begitu banyak dari firman Tuhan yang menyatakan bahwasanya semuanya bisa jadi. Goliat yang dibunuh oleh Daud hanya dengan katepel dengan sebuah batu, dan itu yang membuat Goliat itu mati tersungkur. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dipikir-pikir bahwasanya Goliat itu begitu tinggi dan Daud itu begitu pendek dibandingkan dengan Goliat, sehingga Goliat berkata, siapakah aku ini makanya engkau mengirimkan seekor anjing kepadaku? Itu yang dia katakan. Bapak Ibu, dia menganggap bahwasanya Daud itu adalah seekor anjing. Tetapi dia salah perhitungan, karena apa yang dia katakan itu adalah sama dengan dia itu menghina Tuhan. Tuhan sudah dihinanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat memungkiri bagaimana dahsyatnya, bagaimana hebatnya Tuhan terhadap makhluk ciptaannya dan semua ciptaannya yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana Nabi Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Dia mengirimkan burung gagak untuk memberi makanan, dan juga air yang ada di sungai Kerit cukup untuk minuman dia. Seberapa lama dia ada di sana, seberapa lama dia, berapa banyak yang dia butuhkan makanan, itu terus diberikan oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana Yosua yang pergi untuk melawan bangsa mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dengan meniup sangkakala, dan dia mengelilinginya sebanyak 7 kali. Tidak ada siapapun menduga bahwasanya tembok Yeriko itu dapat dirubuhkan karena begitu tebal, begitu besar, dan sangat kokoh sekali. Dan itu rasanya tidak akan mungkin untuk dirobohkan. Tapi itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan, yang rasanya manusia tidak sanggup. Tapi memang barangkali kalau cuma Yosua dengan anggota-anggotanya, tentaranya, pasukannya tidak akan sanggup. Tetapi mereka sudah terlebih dahulu dikirim pada malam sebelumnya. Pada saat besok mereka mau mengadakan serangan ke sana, Yosua pergi berjalan ke arah bukit, dan dia melihat ada seorang lelaki yang begitu tampan, yang luar biasa, tanpa sayap. Dan dia berkata, siapakah engkau? Kawankah engkau atau lawan? Itu yang dia katakan. Kemudian laki-laki itu berkata, bukan. Aku adalah panglima bala tentara surga yang dikirim oleh Tuhan. Jadi dia seorang panglima yang dikirim, dan dialah panglima yang membawa mereka ini untuk merobohkan tembok Yeriko. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu juga tidak ada orang yang menduga kalau sekiranya Yosua itu dapat merobohkan tembok Yeriko itu. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi tidak ada yang mustahil jikalau Tuhan yang sudah melakukannya. Seperti Daud juga sering mengatakan, memuji-muji, memuliakan Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, engkau hebat Tuhan, engkau luar biasa Tuhan. Banyak sekali kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Pada saat dia pergi berperang, dan kemudian dia kembali dari tempat peperangan, dan dia mendapati bahwasanya
kerajaannya sudah dikuasai dan sudah dihancurkan oleh musuh, dan dia membawa bangsa Israel untuk menjadi tawanan. Pada waktu itu Daud sudah berputus asa dan sangat ketakutan. Kenapa? Karena rakyat sudah begitu marah kepada Daud dan mereka mau melempari dia sampai mati. Kata mereka, gara-gara Daud ini semuanya kita dibawa terus menerus untuk berperang. Dan sekarang anak-anak kita, istri kita dibawa oleh musuh ke negaranya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Inilah kelebihan Daud. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, apakah aku akan mengejar mereka? Akankah Engkau melindungi aku dan menyertai aku sehingga aku bisa mengalahkan mereka? Dan Tuhan berkata, iya Daud, pergilah, kalahkanlah mereka, kejarlah mereka, dan bebaskanlah kembali tawanan-tawanan itu semua. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud memang seorang pemazmur yang luar biasa, yang selalu mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Dan dia selalu melakukan segala sesuatu. Sebelum dia lakukan, dia pasti bertanya kepada Tuhan. Tapi ada kecuali, pada saat dia mau menghitung tentaranya, dia mau mempersatukan Israel Utara dengan Israel Selatan. Jadi dia begitu kuatnya, begitu hebatnya pada waktu itu. Dan dia menyuruh pasukannya untuk menghitung berapa banyak bala tentera yang sudah ada. Tapi apa yang dia lakukan itu merupakan suatu keangkuhan, yang artinya dia tidak mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan marah kepadanya, dan Tuhan menyuruh dia untuk memilih 3 hal. Salah satu harus dia pilih sebagai hukumannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Daud? Katanya, kalau memang Tuhan mau menghukum, hukumlah aku. Akulah yang berdosa, tapi jangan rakyatku. Tetapi Tuhan bilang, rakyatmu itu di bawahmu. Engkau harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, engkau kuhukum bersama dengan rakyatmu. Oleh karena itu, Daud memilih salah satu daripada hukuman yang Tuhan berikan kepadanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan dan bagaimana janji-janjinya yang ditepatinya. Kita lihat dari Ayub, bagaimana Ayub merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi dia, bagaimana dia mengakui kebaikan Tuhan. Bisa kita lihat dari Ayub 42 ayat 2 yang mengatakan bahwasanya katanya bahwasanya semua apapun yang dilakukan Tuhan itu adalah baik adanya. Dan kemudian yang kedua, kalaupun ada sesuatu yang diizinkan Tuhan, itu ada maksud dan maknanya dan ada tujuannya yang diberikan Tuhan secara hikmat. Itu yang sudah dilakukan Tuhan kepada setiap orang. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ayub itu bersama dengan sahabat-sahabatnya, mereka bersoal dan mereka banyak yang menyalah-nyalahkan Ayub. Tetapi Ayub berkata bahwasanya jika selama ini Ayub mendengar bahwa Tuhan itu baik dari orang lain, dia dengar. Tapi sekarang dia tahu bagaimana Tuhan itu baiknya kepadanya. Oleh karena itu dia tetap memuji menyembah Tuhan. Dan dia tidak mau, bahkan pada saat istrinya berkata, "Hai Ayub, kenapa engkau masih terus juga menyembah Tuhan? Padahal engkau sudah dibuat begitu menderitanya. Sebaiknya engkau hujatlah Tuhanmu itu, lalu matilah engkau." Itu yang dikatakan oleh istrinya. Tetapi Ayub berkata, pada saat aku lahir juga aku telanjang, tidak ada membawa apa-apa. Oleh karena itu aku tidak akan pernah menghujat Tuhan. Aku tidak akan pernah melawan dia. Aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Tapi aku akan terus-terusan untuk menyembah dia. Itu yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di perjanjian baru kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat yang rasanya tidak mungkin itu terjadi. Tuhan Yesus pada saat mengadakan semacam KKI, mengadakan
penyampaian firman Tuhan dan ada beribu-ribu orang yang datang mengikut dia. Dan hari sudah sore, kemudian murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pergi supaya mereka mencari makan, karena kita tidak akan mungkin memberikan kepada mereka makanan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, berikan mereka makanan semuanya. Sebanyak 5.000 orang, itu tidak terhitung anak-anak dan tidak terhitung wanita. Jadi semua prianya saja ada 5.000 orang. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidupnya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukannya. Kalau kita punya kepercayaan dan iman, kalau kita katakan bahwasanya, hai beranjaklah engkau ke laut, kalau kita tidak ragu untuk mengatakannya, maka itu akan terjadi di dalam hidup ini. Dan itu harus kita imani dan kita yakini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam hidup kita sehari-hari? Kita selalu ragu dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu ragu, jangan-jangan nanti Tuhan tidak akan memberikan kepadaku. Jangan-jangan nanti Tuhan tidak akan mendengarkan doaku ini. Dan itu yang selalu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya kita jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ada beberapa orang yang selalu berpendapat begini, ya kalau kita memang iman kita kuat bisa, tapi kalau enggak, ya kitalah yang menentukan. Kalau memang kita percaya, sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan dan kita imani, itu akan bisa terjadi. Ada yang mengatakan begini, pada saat beberapa orang berkumpul, mobil yang lewat itu begitu bagus. Dan satu orang berkata, aku kepengen kalau nanti satu saat aku punya mobil seperti itu. Tapi yang satu orang berkata, tidak mungkin, dengan gajiku yang hanya sekian, aku tidak akan mungkin untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang terkasih, dia langsung terus membatasi kuasa Tuhan. Tapi kalau umpamanya dia mengatakan bahwa dia mungkin akan mendapatkannya di satu saat, itu mungkin terjadi. Ada satu cerita, ada seorang anak yang sudah dibuangkan orang tuanya di tempat sampah. Dan pada saat ada orang yang mendengar bahwa ada anak bayi yang menangis, kemudian dia mengambil dan membawanya ke panti asuhan. Kemudian di panti asuhan itu dia diadopsi oleh satu pasangan suami istri kulit hitam. Mereka tidaklah kaya, tetapi mereka itu sungguh-sungguh untuk merawat si bayi ini. Dan kemudian si bayi ini menjadi besar dan dia penuh dengan sukacita dengan keluarga yang sudah ada. Dia tidak pernah mempersoalkan dan tidak ada diceritakan apakah dia pernah bertanya apakah dia anak kandung atau tidak. Itu tidak pernah diceritakan di dalam bacaan itu. Tapi kemudian dia sesudah selalu berusaha bagaimana untuk menyenangkan orang tuanya, kedua orang tuanya ini. Sekali dia membeli komputer yang rusak dan dia perbaiki, dan kemudian dia atur segala sesuatunya sehingga dia mendapatkan pengetahuan dari pembuatan dari komputer ini, dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu ilmu yang baru yang membuat dia menjadi seorang yang kaya raya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mungkin miskin papa dan dia berkata itu tidak mungkin, tapi kalau dia berkata itu mungkin saja, pasti akan bisa. Bapak Ibu, kita harus dengan positif berkata, karena Tuhan mengatakan bahwasanya apa yang engkau perkatakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Jadi kalau kita perkatakan, aku percaya Tuhan engkau akan memberikan yang terbaik bagiku. Aku percaya Tuhan engkau akan memberikan sepeda motor supaya aku bisa menginjil kemana-mana. Sebagaimana yang dilakukan oleh Paul Yonggi Cho. Dia tidak membatasi dirinya, tapi dia berkata bahwasanya satu saat aku akan punya sepeda untuk dapat berkeliling dari desa ke desa supaya aku bisa lebih cepat daripada berjalan kaki. Dia adalah pendeta yang handal yang ada di Korea Selatan. Tetapi pada saat seorang pendeta yang berbangsa Inggris pulang ke negerinya,
dia memberikan sepeda itu kepada Paul Yonggi Cho. Bukan hanya sepeda, tapi meja tulisnya juga dia berikan. Karena pada awalnya Paul ini tidak mempunyai meja tulis, dia selalu duduk di lantai dan kemudian dia menulis bahan khotbah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang mustahil. Kalau dilihat sekarang, kalau di Korea Selatan, gereja dari pendeta Paul Yonggi Cho inilah yang paling besar yang ada di seluruh Korea Selatan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi krisis pandemi COVID-19, Omikron dan lain sebagainya, keadaan ekonomi dunia juga terpuruk. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia keadaan memburuk. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita bersama dengan Yesus, Yesus bersama dengan kita, maka kita akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Tetapi kita harus hati-hati, karena iblis tidak akan pernah tinggal diam, dan dia akan membisikkan di kuping kiri dan di kuping kanan kita, yang membuat kita akan khawatir. Bagaimana dengan besok ya? Bagaimana dengan minggu depan ya? Bagaimana dengan bulan depan? Bagaimana dengan tahun depan? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan keluargaku? Dan banyak sekali bagaimana yang membuat kita khawatir, membuat kita bimbang dan membuat kita bingung. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari janganlah kita terpancing oleh iblis, karena iblis akan mengaum-ngaum seperti singa untuk menerkam siapa yang bisa diterkamnya. Oleh karena itu, mari kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin, dan kita aminkan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita memastikan bahwa kita ini akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dan mujizat itu masih ada, dan tidak ada yang mustahil jikalau Tuhan yang turun tangan. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami waktu untuk mendengar firman-Mu, dan kami belajar Tuhan, bahwa apapun tidak ada yang mustahil bersama Engkau. Semuanya firman-Mu itu, janji-Mu itu iya dan amin. Mampukan kami Tuhan untuk mengiyakan atau mengaminkan itu. Tuhan, kami bermohon kepadamu supaya Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman ini, dan juga Tuhan keluarga mereka, urapi mereka Tuhan mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, dan juga Tuhan Engkau memberikan hati yang seperti hati Yesus, supaya berbelas kasihan kepada setiap orang dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Bapa, berkati negara kami, berkati Presiden kami Jokowi. Banyak permasalahan yang dihadapi Tuhan, tapi Engkau akan memberikan kemampuan kepadanya supaya dia sanggup bersama dengan aparat pemerintahan untuk dapat membawa bangsa Indonesia, membawa negara kami ini kepada hal yang lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami penganiayaan. Engkau berikan penghiburan Tuhan bagi mereka yang sedang di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Engkau memberikan juga kepada mereka supaya mereka itu dilepaskan, dan juga berikan kemampuan bagi mereka untuk menggembalakan domba-domba di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadikan semuanya kaum wanita yang ada bersama dengan kami melalui YouTube ini, supaya menjadi tiang doa yang handal bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi negara. Juga setiap pria yang ada mendengar firman Tuhan ini, Engkau jadikan imamat yang rajani, yang membawa keluarganya mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka, dan juga Tuhan jauhkan kami dari COVID dan penyakit yang lain, virus-virus, dan roh keselamatan menjadi milik kami. Malaikat Tuhan akan terus menjaga kami. Roh Kudus mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya tetap semangat. Jangan lupa memakai protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan beserta kita. Salam sehat.